3 perkara yang disukai Allah. Yang pertama, menyegerakan berbuka setelah nampak syafaq ahmar. Yang kedua, ta'khirus suhur. Ta'khirus suhur. Ta'khir, menunda sahur. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun, sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini, kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini, kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Hafiz al-Munziri fi kitabih At-Targhib wa At-Tarhib al-Khasahu al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Imam Al-Munziri meriwayatkan dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib diringkas oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Maksud dengan sanad ini dengan silsilah periwayatan dari Imam Al-Munziri sampai ke sahabat Nabi namanya An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kalau disebut nama sahabat Nabi, maka kita menyebut radhiyallahu an. Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, itu membedakan kita dengan Syiah. Itu kenapa di sholat tarawih itu 4 kali disebut Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, untuk membedakan dengan Syiah. Karena Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Biasanya ditulis di mimbar. Di mimbar itu biasanya ditulis 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau di kaligrafi. Di masjid ini ada? Tak ada. Berarti masjid Syiah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yazalun nasu bi khairin. Manusia itu akan tetap berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Tak boleh menunda-nunda berbuka. Tapi jangan gara-gara kaji ini, makanya kalau ngaji dengar betul full fokus. Kalau mengantuk, tidur. Kalau mengaji, dengar. Karena kalau setengah-setengah, nanti buka dia jam 5. Makan dia jam 5, pas ditanya orang, kenapa kau makan jam 5? Manusia ini akan tetap baik selama menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka di sini,
kalau sudah nampak syafaq ahmar merah di ufuk barat, jangan lagi tunda-tunda, langsung berbuka. Karena ada orang menganggap makin ditunda, makin lama, makin lambat, makin banyak pahalanya. Tidak begitu. Asal udah nampak merah di barat, langsung terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsunglah makan. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkita aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu itu hadisnya dhaif. Jadi apalah doa kami? Baca dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Itu pun dhaif juga. Allahumma laka sumtu, dhaif. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru, dhaif. Hadis dhaif tetap boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. 1, bukan dalam masalah akidah. 2, bukan dalam masalah halal haram. 3, tidak ada periwayatnya kazab, pendusta, penipu, pembohong. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail a'mal, keutamaan amal. Silakan baca Allahumma laka sumtu. Silakan baca dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Lalu doa hadis sahih, yang doa makan hadis sahih apa? Pendek. Bismillah. Itulah hadis paling sahih, doa makan. Jadi kalau ada orang nanti makan baca Bismillah. 2 kemungkinan. Pertama, dia hanya mau pakai hadis sahih. Yang kedua, dia lapar betul. La yazalun nasu bi khairin. Manusia ini akan tetap senantiasa dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitrah. Selama mereka menyegerakan berbuka. Jangan tunda-tunda kalau sudah masuk waktu maghrib. Hadisnya ini sahih apa tak sahih? Hadis ini kualitasnya paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Di bawah itu ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Di bawah itu tak ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari, tapi cukup syarat Bukhari dan Muslim. Maka itulah 4 level hadis. Wa fi riwayat Ibn Hibban. Dalam riwayat lain, tapi dalam kitab Sunan Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Apa kata Nabi? La tazalu ummati ala sunnati. Umatku ini senantiasa dalam sunnahku. Kalau mau menengok ahli sunnah, tengok cara dia berbuka. Macam mana? Malam tantazir bifitrihan nujum. Selama dia tidak menunggu muncul bintang. Selama dia berbuka itu tidak menunggu muncul bintang. Karena ada kelompok manusia di dunia ini, dia baru mau berbuka kalau menunggu bintang. Asal nampaknya bintang, baru dia berbuka. Sedangkan kita ahli sunnah, enggak. Asal tenggelam matahari, nampak merah syafaq ahmar di ufuk barat, berarti itu masih agak terang, belum gelap. Langsung berbuka. Ada kelompok, dia tak mau. Ditunggunya matahari tenggelam, sampai tenggelam gelap semua, nampak bintang, baru dia berbuka. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kau kenapa membuka? Nampak aku bintang. Baru jam 5 udah nampak bintang. Wa akhrajahu Ibnu Majah. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Majah. Berapa sebetulnya kitab hadis nih Pak Ustadz? Kitab hadis yang diakui ahli sunnah wal jamaah menurut urutan yang paling tinggi Sahih Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di bawah Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Di bawah Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i. Di bawah Nasa'i, Sunan Tirmidzi. Di bawah Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. 6 kitab yang disebut dengan kutub sittah. Kutub kitab sittah 6. Katanya ada kutub tis'ah 9. Tambah lagi 3 kitab lagi. Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Dari. 9 kitab pegangan ahli sunnah wal jamaah yang tidak dipakai oleh Syiah. Syiah tak mau pakai. Wa akhrajahu Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu mithlal awwali. Sama macam hadis yang pertama tadi. Wa akhrajahu Abu Dawud.
Imam Abi Daud juga ada meriwayatkan hadis ini dalam Sunan Abi Daud. Wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah juga ada meriwayatkan. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini kata Imam Ibnu Khuzaimah, kata Imam Ibnu Hibban hadisun sahih. Nanti kalau ada ustadz yang berceramah di sini, tapi jangan menjatuhkan dia. Bertanya ke ustadz, jangan mau menjatuhkan dia. Tak apa-apa kalau bertanya. Tidak menjatuhkan kalau bertanya. Ustadz, ini hadisnya sahih apa tak sahih? Dan ustadz kalau tak bisa menjawab, bilang aku tak tahu. Jangan marah. Tak percaya kau sama aku? Jangan marah. Bilang aku tak tahu, nanti ku cek. La yazalud dinu zahiran. Agama ini akan senantiasa zahir, kuat, kokoh. Ma'ajjalan nasu al-fitra. Selama umat Islam melaksanakan puasa mengikut sunnah Nabi, berbuka ketika masuk azan maghrib. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasara, karena orang Yahudi dan Nasrani yuakhirun, mereka menunda berbuka sampai nampak bintang. Oh, jadi kalau begitu Yahudi dan Nasrani berpuasa? Ya, mereka juga berpuasa. Mana dalilnya? Ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min. Itu menunjukkan orang sebelum kamu berpuasa. Yahudi dan Nasrani berpuasa. Puasa mereka lebih berat daripada puasa kita. Kalau puasa kita namanya siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tapi coba tengok Maryam. Waktu dia bernazar. Inni nazartu lirrahmani sawma. Puasa kita siyam. Puasa Maryam, saum. Apa beda siyam sama saum? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau siyam, tahan makan, tahan minum. Bercakap boleh. Kalau saum, tahan makan, tahan minum, tak boleh bercakap. Makanya bunyi ucapan Maryam, Inni nazartu lirrahmani sawma. Walan ukallima liyawma insiya. Aku hari ini bernazar saum dan aku tidak akan bercakap kepada orang. Makanya nanti kalau ada jamaah di Siak ini waktu puasa itu dia tak bercakap, diam aja. Tak boleh. Bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kebetulan saya sholat di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Bulan puasa waktu itu. Waktu itu Masjid Al-Falah itu belum yang tinggi di atas, masih di bawah. Banyak jamaah tabligh dulu di situ. Kebetulan khotibnya Pak Rusli Zainal. Waktu masih jadi gubernur Riau. Saya khotib, dia imam. Saya khotib, beliau imam. Duduk dia di samping saya. Ada satu orang jamaah di situ. Pak Rusli nanya, apa kabar? Dia bilang, Jadi Pak Rusli nanya, saya. Dia tak bercakap. Saya bilang, Karena dia pun sama saya tak mau bercakap. Dia bukan maaf cakap. Bukan dia bisu, bukan dia tunawicara. Dia bisa bercakap. Cuma hari itu dia tak cakap. Tulisnya pakai kertas. Saya sedang puasa bicara. Ini bukan ajaran Islam. Ini tak betul. Inilah yang disebut dengan perbuatan bid'ah dhalalah. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat ibadah fi amrina hadza, dalam agama Islam ini, ma laisa minhu, yang tidak diajarkan Nabi, fahuwa rad, maka amal itu tertolak. Karena yang puasa tak boleh bercakap itu hanya puasa sebelum Nabi Muhammad. Kita boleh bercakap. Bayangkanlah beratnya itu kalau seandainya puasa Islam ini macam puasa Bani Israel dulu. Pak Sekda, semana ngasih pengarahan ke kepala dinas, kepala badan, kepala kantor? Apa kok Pak? Ini maksudnya percepatan. Kalau itu efisiensi. Semana nak copek jadi copik gitu? Semana nak copek itu copik gitu? Itulah hebatnya Islam ini. Boleh bercakap.
Tapi yang dicakapkan yang elok-elok. Yang tak elok jangan dicakapkan. Itu menunjukkan mereka. Dan mereka dulu puasa, malamnya maaf cakap malam tak boleh berhubungan. Makanya turun ayat. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam bulan puasa mendatangi istri kamu melakukan hubungan intim. Asal mau buka puasa, boleh. Habis tarawih lah. Kalau nggak langsung. Ya ilah ya Allah, macam pengantin baru aja. Nah, tapi mereka dulu tak boleh. Berpuasa dari mulai jadi berat puasa. Itu maka doa kita yang diajarkan di ujung surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan kami tak sanggup memikulnya. Apa itu yang tak sanggup dipikul? Puasa tak bercakap dan malam tak boleh berhubungan. Itu tak sanggup orang Islam memikulnya. Maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa. Itu mana ayat. Oke, kita lanjutkan. Sampai jam berapa mengaji ini Pak Ustaz? Sampai jam 6.30. Jam 6.30 masuk kertas-kertas pertanyaan. Habis itu saya jawab. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Orang yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Ka ajri hajjatin wa umrah, macam haji dan umrah, bukan haji dan umrah. Jangan nanti gara-gara ini balik ke bank ngambil duit ONH. Assalamualaikum Pak BSI, ya aku ambil ONH. Kenapa? Tak jadi poin haji lah, haji kan menjadi. Hadis selanjutnya nomor 343. Wa an Abi Hurairah, Abi bapak, Hurairah kucing. Abi Hurairah pak kucing. Nama dia Abdus Syams. Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Tak boleh menghambakan diri kepada matahari, bulan dan bintang. Syirik. Hanya boleh menghambakan diri kepada Allah. Makanya nama yang paling bagus hamba kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saya sebetulnya tak ada nyebut. Karena di jamaah nyebut saya sini. Batuk tak setuju. Nah, nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman. Nama tempat yang tak bagus. Yathrib. Yathrib artinya tempat banyak penyakit, banyak kuman, banyak binatang berbisa, banyak hama. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Siak. Apa arti siak? Rata-rata kerajaan-kerajaan di Nusantara ini mengambil nama pokok kayu atau buah-buah. Ada buah, pahitnya minta ampun. Namanya buah maja, rasanya pahit. Mojopahit. Kerajaan Majapahit. Di tepi sungai ada pokok, namanya pokok siak-siak. Itu disebut, datanglah Raja Kecik dari Johor. Menyeberang dari Johor ke Pulau Sumatera, masuk dia ke sungai, ada pokok siak-siak. Disebut kerajaan Siak Sri Indrapura. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Yang belum datang ziarah ke makamnya, ziarah. Orang hebat yang mendirikan Kesultanan Siak Sri Indrapura dari 1723 sampai 1946 menyerahkan kepada Bung Karno bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membuat pagar dari batang, ada yang menyebut batang nibung, ada yang menyebut batang sagu. Orang Minang menyebutnya ruyung, maka disebut dengan pagar ruyung. Kerajaan pagar ruyung. Jadi nama-nama itu diambil dari nama-nama kayu-kayu.
Nama itu bagus, tak salah. Untuk mengingatkan kita pada tanaman-tanaman ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu doa. Makanya nama itu dibuat nama yang baik-baik. Biasanya nama-nama di negeri Islam, Darussalam. Aceh, Darussalam. Dar artinya rumah. Salam artinya keselamatan. Maka selepas sholat tadi kita katakan, Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Mudah-mudahan kita mendapatkan salam. Pas saya bilang mudah-mudahan kita mendapatkan salam, semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja dia. Ibu kenapa diam? Aku udah lapar ke dia. Rupanya nama lakinya Abdul Salam. UAS juga itu, Ustaz Abdul Salam. Sampai mana tadi? Abu Hurairah dikasih nama Nabi Abdurrahman. Nama ayahnya Sohar. Abdurrahman bin Sohar. Nama kampungnya di Yaman, Daus. Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi. Selalu bawa kucing. Selalu bawa kucing dipanggil Nabi, ya Abahir. Wahai Pak Kucing. Karena selalu bawa kucing, Pak Kucing. Kalau bawa anjing, kata Abu Hurairah, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Ini lain bunyi hadis nih. Allah berfirman. Biasanya kalau Allah berfirman itu ayat Quran. Kalau ada bunyi Allah berfirman tapi bukan ayat Quran, itu namanya hadis qudsi. Fima yarwihi an rabbihi. Kalau ada bunyi begitu di pangkal, hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Hadis qudsi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Dulu susah mencari hadis qudsi, buka kitab-kitab ini. Sekarang hadis qudsi sudah ada dalam satu kitab khusus, namanya Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Isinya 400 hadis. Disusun oleh ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, inna ahabba ibadi, hamba yang paling aku cintai, hamba yang paling aku sukai, kata Allah, a'jaluhum fitran, orang yang menyegerakan berbuka kalau sudah masuk waktu maghrib, jangan menunda-nunda, memperlambat-lambat. Dulu ini, cerita orang melambat-lambat ini dulu. Kalau orang sekarang, sengaja diletakkannya kurma tulisnya. Menunggu azan maghrib. Begitu Bilal langsung. Langsung. Dulu menyangka kalau makin lambat, makin lama, makin malam, makin berpahala. Bukan. Nah, jadi ketika diceritakan ini banyak orang bingung. Ada rupanya orang Islam yang menunda berbuka. Ada zaman dulu. Menunggu bintang muncul. Menunggu malam. Memperlambat-lambat. Tak boleh. Rawahu Ahmad. Hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab hadis paling besar ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam mazhab yang keempat. Imam mazhab yang keempat namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mengenalnya dengan Imam Hambali. Meninggal tahun 241. Makamnya di Baghdad, Irak. Kitab hadis paling besar isinya 40.000 hadis. Wat-Tirmidzi. Hadis ini ada juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Namanya Imam Ibnu Saurah. At-Tirmidzi. Tirmidzi dari kata Termes. Orang Termes. Termes itu perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan. Ini Uzbekistan, ini Afghanistan. Antara Afghanistan dengan Uzbekistan ada satu kampung di sempadan perbatasan namanya Termes. Jadi rupanya imam ahli hadis ini bukan orang Arab. Termes itu orang Uzbekistan. Bukhari pun Bukhara. Jadi Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Makki orang Makkah. Misri orang Mesir. Siaki orang Siak. Jadi di ujung huruf ya itu menunjukkan ya nisbah namanya. Kampung dia dari mana datang. Wa hasanahu, kata Imam Tirmidzi, ini hadis namanya hadis hasan.
wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Kalau seorang periwayat itu hafalan hadisnya 100. Disuruh dia mengulang 100, bisa diulanginya 100. Hadisnya sahih. Kalau hafalan hadisnya 100, disuruh ulang 100, yang dia hafal cuma 75. Hadisnya turun menjadi hadis hasan. Kalau dia hilang, tak hafal, lemah, hadisnya dhaif. Dhaif artinya lemah karena hafalannya tak ingat ya, lemah. Disuruh menghafal 100. 100-100-nya hilang. Membuat-buat pula cakap. Itu namanya hadis palsu. Ada contoh hadis palsu Pak Ustaz? Ada. Mana contohnya? Al-Bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuat tukang jual terong. Biar laku terongnya, dibuatnya hadis palsu tentang terong. Hadis sahih tentang makanan, habbah sauda. Habbah sauda syifa'un min kulli da'. Hitam dia macam tai coro. Macam jintan hitam. Nah, itu bagus. Kalau di Mesir kami belinya sekilo. Nah, itu diambil 3 sendok. Dimasak pakai air panas. 2 gelas. Sampai dia mendidih tinggal 1 gelas. Diminum air. Sekarang udah pakai kapsul. Ada pakai minyak. Kata Nabi. Habbah sauda syifa'un min kulli da'. Untuk sehat badan. Jangan minum suplemen. Karena kalau minum suplemen. Sekarang sehat. Sekarang semangat. 10-20 tahun lagi. Kena buah pinggang ginjal. Karena di suplemen itu ada pemanis buatan. Di dalamnya ada pengawet. Itu kalau diminum, ginjal kita bekerja keras untuk menyaringnya. Maka banyak-banyak minum air putih. Nanti habis azan maghrib. Waruya an Ya'la ibn Murrah. Qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Salasatun yu'ibbuhallahu azza wa jalla. Ada 3 perkara yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ta'jilul iftar. Segera berbuka kalau sudah masuk waktu maghrib. Macam mana waktu subuh masuk? Nampak putih terbelah di atas langit. Namanya fajar sodik. Itulah dia waktu subuh. Macam mana masuk waktu zuhur? Tergelincir matahari, bayang-bayang kita mulai nampak. Kalau tegak betul, tak nampak. Mulai dia bergeser matahari itu dari atas, itulah dia masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu asar? Bayang-bayang kita sama panjang, lewat sikit. Sudah sama panjang, lewat, masuk waktu asar. Kapan waktu masuk maghrib? Masuk waktu maghrib, waktu nampak merah di barat tempat matahari tenggelam. Merah nampak. Masuk maghrib. Kapan habis maghrib? Habis merah itu sudah tak ada lagi, hitam semua. Masuk isya. Nah, jadi zaman dulu menengok langit kalau mau sholat. Zaman sekarang di dalam rumah pun tahu. Tengok jam. Handphone itu pula berbunyi. Tapi masalah bunyi handphonenya hati-hati. Kadang mau azan dia. Handphone. Dan di bulan puasa ini semua azan ini terdengar macam azan maghrib. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita berbuka, setelah itu baru difisikkan kawan. Itu waktu Jakarta kata dia. Oke, kita lanjutkan. 3 perkara yang disukai Allah. Yang pertama, menyegerakan berbuka setelah nampak syafaq ahmar. Yang kedua, ta'khirus suhur. Ta'khirus suhur. Ta'khir menunda sahur. Menunda sahur sampai udah agak dekat mau azan subuh. Berapa menit jarak antara berhenti makan dengan azan subuh? Ditanyalah sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit, namanya Anas bin Malik. Jarak antara Nabi berhenti makan dengan azan subuh itu berapa lama? 50 ayat. Di agak-agak 50 ayat. Yang ayatnya tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Setelah diukur-ukur membaca ayat 50 ini 10 menit.
itulah muncul yang disebut dengan waktu imsak. Tadi waktu kami makan tadi, sahur sama ibu Bupati Siak berbunyi. Gitu. Saya tak berhenti. Oh, sedap mulai bau, mulai tapak. Udah berbunyi Ustaz? Ya belum lagi. Itu gunanya supaya 50 menit sebelum azan subuh itu kita sudah berhenti gosok gigi supaya fresh mulut. Di Maroko saya 2 kali Ramadan. Di Mesir saya 4 kali Ramadan. Tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Di Maroko 2005, 2006. Tak ada imsak. Tak ada sirine. Di sana berhentinya waktu azan subuh. Tapi bagi saya bagus ada sirine imsak. Kami sedang makan, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Awak boleh puisi ya? Kalau ditelan, batal puasa. Siapa yang menelan nasi, menelan air waktu azan, batal puasa. Dalilnya mana? Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Asal terbit fajar, azan, makan, batal puasa. Makanya yang paling bagus imsak. Imsak ini bagus. Siapapun yang membid'ahkan imsak, jangan dengarkan. Kalau kata dia, jangan pakai imsak, bid'ah. Arahkan bunyi sirine itu ke telinga dia. Jangan mau berhenti. Karena imsak ini bagus menghilangkan was-was. Berbunyi sirine, gosok gigi, mulut bersih, tak ada ragu, tak ada was-was. Sehingga ketika terdengar azan, kita sudah siap. Saya sendiri pengalaman di negeri yang tak ada sirine imsak, bisa jadi ragu kita tentang puasa. Yang ketiga, wa darbul yadaini ihdahuma 'alal ukhra fis shalah. Pada saat orang melaksanakan meletakkan tangan di atas tangan waktu sholat. Allahu Akbar. Ada orang yang sholat tak meletakkan tangan di atas tangan. Ada. Dalam 4 mazhab, paling tua Hanafi. Nomor 2, Maliki. Nomor 3, Syafi'i. Nomor 4, Hambali. Dalam mazhab Maliki, 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tangan lepas ke bawah. Allahu Akbar. Mazhab yang kedua, tangan diletakkan di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Ini dada, ini pusat. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi kedua, meletakkan di atas jantung. Allahu Akbar. Kalau nampak ada orang meletakkan jantung, mazhab Syafi'i versi 2. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Ada kami tengok meletakkan di sini Pak Ustaz. Dia pakai kitab Al-Albani, sifat sholat Nabi. Meletakkan di atas dada. Kenapa Ustaz sebutkan ke berapa tempat nih? Albani, Syafi'i versi 2, Maliki, Hanafi, Hambali. Maksud saya bukan kita besok mau main-main sembahyang tup. Bukan itu maksud. Saya mau menjelaskan bahwa banyak hadis itu, tapi dalam pengamalan kita tetap pakai mazhab Syafi'i. Karena kita bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di mana diletakkan? Di bawah dada, di atas pusat, di tengah, atau di atas jantung. Tapi yang umumnya begitu. Ada sebagian orang-orang tua meletakkan di atas jantung. Ini hadisnya di mana? Hadisnya rawahu Tabarani, Imam At-Tabarani fil Awsat, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Kitabnya 3. Yang besar namanya Al-Mu'jam Al-Kabir, yang kecil namanya Al-Mu'jam As-Saghir, yang sedang namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Namanya Imam At-Tabrani dari Tabrustan. Terakhir, hadis yang terakhir, nomor 345. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Nama sahabat Nabi Anas bin Malik.
Qala dia berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla salatal maghrib hatta yuftira. Saya tidak pernah menengok sekalipun Nabi sholat maghrib sebelum berbuka. Jadi kalau begitu sholat dulu atau buka dulu? Buka. Kau tak sembahyang? Aku mau sholat dulu. Nabi aja, Nabi aja berbuka lagi. Kau Nabi keberapa? Nabi aja berbuka. Walaupun seteguk air, jur'atan minal ma'. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma laka sumtu abika amantu. Dhahab al-dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajr. Bismillah. Makan kurma. Habis itu sholat, habis sholat baru makan. Maka disebut dengan menyegerakan, bahasa Arabnya ajjala yu'ajjilu ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Ta'jil itu artinya menyegerakan, bukan kola. Oh, saya menengok ini banyak kacau bahasa kita. Mana takjil tadi? Mana takjil tadi? Pula takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Apa pula takjil jadi kolak? Ini takutnya anak-anak kita nanti tak tahu dia. Apa bahasa Arabnya kolak? Nak takjilun bin. Takjil itu dari kata ajjala yu'ajjilu. Takjil artinya menyegerakan. Itu maksudnya takjil itu. Menyegerakan berbuka puasa, begitu azan langsung berbuka, siapkan kurma sebiji, siapkan air seteguk, masukkan kurma, masukkan air, sholat maghrib. Habis sholat maghrib, baru makan berat. Karena kalau langsung digas di situ, payah bangkit. Di situlah asam podeh, gulai, baung, habislah mau tak bangkit awak. Kalau nak azan isya, mau bangkit. Yang sunnahnya begitu. Walau ala syurbatin min ma, walau hebat Masjid Al-Fatah. Hebat Masjid Al-Fatah ini. Jadi ada tanda asal waktu habis, berbunyi aja. Perlu setiap masjid tiru Masjid Al-Fatah supaya Ustaz tahu kapan dia berhenti. Katanya berhenti. Ada masjid di Jalan Harapan Raya, belok kiri, ada masjid di situ. Di atas meja itu dipasang tinggal lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Saya ceramah di situ. Saya tanya pengurus masjid, Pak Ketua, ayo, ini masjid bekas juri MTQ. Enggak Pak Ustadz deh. Ini memang asli untuk Ustadz. Untuk apa? Sebab banyak Ustadz yang lupa ceramah. Asal udah pegang mic tak sadar panjang-panjang. Bagus. Jadi asal panjang Ustadz sedikit hidup dia. Katanya. Tanya dia. Aku bilang selama aku tadi ceramah kenapa tak hidup? Kami slogan sama Ustaz yuk. Tapi di Masjid Al-Fatah ini tak ada segan-segan. Bunyi. Itu. Jadi walaupun seteguk air, batalkan dulu puasa. Masih ingat kalau orang tua awak dulu, batalkan puasa dulu, batalkan dulu. Walaupun awak sibuk. Ini ayah, batalkan dulu puasa, batalkan dulu. Itulah tahu. Mereka tak tahu hadisnya. Tapi langsung diamalkannya, sunnah. Jadi sesibuk apapun, batalkan dulu puasa. Suami ibu sibuk buat laporan, buat itu. Batalkan dulu bang, batal. Dari siang tadi dah batal ke? Rawahu Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Kitab yang pakai nama sahih sampai 4. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sahih Ibnu Khuzaimah, yang keempat Sahih Ibnu Hibban. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Tapi yang isinya sahih semua 2, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itulah kajian kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.